Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, ketemu lagi sahabatku. Hari Senin 16 Mei 2022. Masya Allah ya. Kayaknya lama ya nggak bertegur sapa ya. Kayaknya ada 1 mingguan kayaknya. Masya Allah, kesibukan yang luar biasa. Tapi Alhamdulillah hari ini Senin 16 Mei saya bisa menyapa lagi silaturahim lewat gelombang, lewat video dengan Anda, menebarkan informasi yang mudah-mudahan ada edukasi, ada motivasi, ada asupan pikiran ya, suplemen batin, suplemen pikiran, vitamin jiwa lah, mudah-mudahan seperti itu untuk saya dan untuk Anda, mudah-mudahan yang satu resonansi insya Allah. Baik teman-teman, apa itu? Oke, saya mau intinya gini. Intinya saya dapat banyak masukan ya, WA, grup, ya, email, telepon. Intinya ada yang sinis, ada yang apatis, ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang apalah intinya, karena seolah-olah di mata mereka saya ini tidak mendukung Anies Baswedan itu kan. Gus Nur ini kiblatnya kemana sih? Kok kayaknya sampai detik ini ngeritik Anies terus. Gus Nur ini kiblatnya kemana? Kiblat saya ke Rasulullah. Kalau kiblat sholatku, kiblat imanku itu Ka'bah. Ka'baitullah itu kiblatku, spiritualku, imanku. Nah, kalau kiblat tauladanku manusia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, dan beberapa hadis mengatakan, ayat mengatakan ada suri tauladan di dalam Rasulullah. Nah, kalau kiblat idolaku itu Rasulullah. Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, ya kan, Muhammad Al-Fatih, lalu Khalid bin Walid, dan ini Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Nah, itu panutanku. Kiblatnya Gus Nur siapa sih? Itu kiblatku. Jadi saya ini sudah bertahun-tahun dari lahir procot, saya tuh sudah merem politik, buta politik, nggak mau politik, bangsat asu politik, nggak percaya politik mulai lahir. Baru kemarin itu loh, Ijtima ulama itu baru saya melek politik, mau politik, ngomong politik, bahkan korban uang, tenaga pikiran demi politik. Demi Ijtima ulama. Ternyata seperti itu kejadiannya. Bukan kapok, tapi saya termasuk orang yang ruwet, ya, jelimet saya ini cara berpikirnya. Nah, oke, biar Saman nggak bingung. Ini Anies ini, ya apa ini Gus Nur, ngeritik Anies terus. Silakan, saya lihat kan euforia semua tuh, kayak nggak ada lagi selain Anies tuh kayaknya tuh. Wah, semua pada relawan Anies 0%, nggak ada uat. Prabowo dulu juga kita 0%. Kita habis-habisan darah kita tumpahkan, waktu kita buang. Bahkan banyak yang bangkrut usahanya demi Prabowo. Ya, tiket beli sendiri sampai uang disedekahkan untuk Prabowo. Kita dulu juga 0%, nggak ada sepeser pun makan uangnya politikus. Ya kan begitu ternyata. Pengkhianat bangsat semua kan. Oke. Jadi
saya bukan tipe seperti kalian gitu ya, euforia, ke barat, ke timur. Baru kemarin ditipu, dikasih beras 5 kilo sudah lupa kalau orang ini penipu. Baru kemarin dikhianati, baru dikasih uang 100.000 sudah lupa kalau dia pengkhianat. Aku bukan tipe orang seperti itu. Walaupun kalian mayoritas terserah. Karena aku hidup ini kupertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik politik, budaya, agama. Nyoblos itu aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kan gitu. Itu sekarang di Tangerang apa di mana itu? Deklarasi dukung Prabowo. Prabowo itu loh kemarin berkhianat, bohongi rakyat, bohongi ulama. Habis-habisan didukung Habib Riziknya masuk penjara, Prabowo-nya masuk istana. Sekarang sudah lupa. Aku bukan orang pikun kayak kalian. Legus terus Anies gimana? Kan Anies nggak pernah bohong. Anies kan nggak pernah nipu. Gini teman-teman. Silakan kalian dukung Anies. 100% rakyat Indonesia silahkan dukung Anies semua. Kan gitu ya. Ini demokrasi kok. Saya nggak dukung siapa-siapa. Kenapa? Pertama, saya lagi fokus. Saya tak berjihad untuk supaya berdoa lah. Gimana supaya rezim ini ya Allah selesai ya Allah. Kan gitu. Saya belum ada itu siapa itu. Nggak ada memang. Siapa? Ada nggak seperti Umar bin Khattab? Ada nggak seperti Abu Bakar, Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar Siddiq? Belum ada. Sementara tauladanku mereka. Oke. Anies Baswedan alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, berwibawa, gestur tubuh, nilai tubuh layak jual, pinter bahasa Inggris, ya di kancah internasional nggak bikin malu walaupun gubernur tapi kelasnya presiden, bahasa Inggrisnya luar biasa, ya dibandingkan dengan presiden itu sendiri, ya kan? Kalau Anies kan luar biasa, jujur, posturnya layak jual. Gimik wajahnya layak jual, ya apalah intelektualnya layak jual, semuanya layak jual. Mungkin calon presiden paling ideal, itu kan. Saya udah lihat videonya. Aturan saya tegakkan, nanti saya putarkan videonya. Saya punya videonya. Nggak bisa, oligarki mau bayar saya nggak bisa, uang saya nggak. Oke kan, keren. Nah, tapi kan belum waktunya. Anda itu kalau mau mendambakan Anies jadi presiden yang baik, itu pikirkan presidential threshold itu lo pikirkan. Yang kemarin digugat sama Pak Gatot Nurmantio itu loh, yang ditolak sama MK. Coba, untuk jadi presiden itu harus minimal punya 20% suara. Dasar nggak usah bahas terlalu panjang di sini ya. Nanti lain hari lah kita bahas masalah ini. Nggak bisa. Pak Anies itu bisa jadi presiden kalau punya kendaraan atau diusung sama partai. Kalau partainya nggak punya 20% suara, 15-20% suara, maka gabung koalisi partai-partai itu supaya punya 20% suara. Baru Pak Anies punya kendaraan. Kan begitu. Masa Anda nggak paham? Nah pertanyaan partai yang mana ini? Nasdem. Ayo Blok Suto, kalau Anda nggak cocok nggak apa-apa, kan demokrasi ini. Nasdem umpama ini. Loh, Nasdem itu ya dari dulu ya begitu. Ya, zaman Jokowi disanjung-sanjung, Jokowi dibela-bela. Kan nggak pernah punya figur sendiri. Ya kan? Zaman Mega dibela-bela, Mega disanjung-sanjung. Jokowi disanjung-sanjung, kan begitu Nasdem. Golkar, ya begitu dari dulu. PDI, udah nggak usah dibahas. Demokrat, zaman Demokrat berkuasa koruptor merajalela. Loh Anda itu pikun tah? Demokrat berkuasa itu koruptornya merajalela sampai sekarang belum selesai tuh. Hambalang, Senturi, lan sampai turut itu. Halo? Pak Aniesnya baik, soleha, kendaraannya bro. Kita lihatlah nanti, jangan kesusu, tapi boleh. Saya setuju itu. Semua orang bikin
kelompok relawan Anies, bela Anies, dukung Anies, balihonya Anies, mending lah, nggak apa-apa, keren, salut daripada balihonya Muhaimin. Mending balihonya Anies kan gitu. Oke, saya jangan bilang saya nggak setuju, saya itu salut. Kemarin di Lampung Pak Anies Baswedan diperlakukan bak raja, padahal gubernur itu, tapi diperlakukan seperti presiden. Saya senang, setuju, salut saya. Saya setuju kalau Anies Baswedan jadi presiden daripada yang sekarang, daripada yang lain, kan nggak ada pilihan. Tapi Anda jangan lupa, sistemnya nggak mendukung. Perjuangkan sistemnya itu. Kalau Anda ingin presidennya Anies. Pikirkan tuh presidensial threshold. Jangan yang ngomongnya. Wes teman-teman ya. Ini sebenarnya masih ada satu materi, tapi kayaknya udah durasinya kepanjangan. Saya udah dikasih timer sama kameramen. Nanti kita bahaslah lain hari ya. Jadi saya setuju Anies jadi presiden, kan namanya juga harus bergantian. Tapi saya belum waktunya mikir itu. Saya dibanding Anies jauh, Jokowi dibanding Anies jauh. Ya kan? Jauh lah ya, Anies itu layak jadi presiden. Tapi kalau kendaraannya Nasdem misalkan, PDI, mana? Pikir niku. PKS nggak sampai 20 suara kayaknya itu. Nggak memenuhi syarat, harus koalisi. Ya mudah-mudahan sistem jahiliyah ini bisa dirubah, mudah-mudahan. Dan memang hanya itu harga mati. Kalau mau merubah bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sistemnya dirubah, bukan presidennya diganti. Kalau presidennya diganti, sistemnya sama, itu sama dengan handphone cuma ganti casing. Onderdilnya sama. Kan percuma. Ada satu perusahaan itu sudah memberikan kewajiban pada kita setoran itu 500 miliar dalam bentuk bangunan-bangunan. Ya teman-teman bisa hitung lah, kalau memberikannya aja 500 miliar, kira-kira skala bisnisnya dan keuntungannya berapa? Seberapa besar ya? Raksasa. Tapi saya diberi amanat ini oleh rakyat, itu bukan untuk gentar pada kekuatan uang, tapi untuk melaksanakan semua yang menjadi ketentuan. Dan saya ingin kirimkan pesan pada semua, jangan pernah coba-coba rupiahkan otoritas ini. Otoritas ini tidak untuk dirupiahkan dan saya tidak berencana untuk berkompromi dengan rupiah. Berapapun besar ukuran Anda, bila Anda tidak taat pada aturan, saya akan hadapi dan saya... Oke teman, saya bukan orang pikun, saya bukan orang pelupa, dan seorang yang berdaulat, seorang yang tidak bisa dibeli, seorang yang tidak gampang terpengaruh. Saya punya wacana sendiri, punya kedaulatan sendiri, punya ruang jihad sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.